Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat semuanya, adik-adik semuanya, kakak-kakak dan teman-teman semuanya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar bersama mengenai desain grafis yang salah satunya bernama CorelDRAW. Dan dalam hal ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara menggunakan aplikasi CorelDRAW ataupun membuat sebuah desain grafis secara dasarnya terlebih dahulu bagi pemula. Gak usah banyak bicara, langsung saja kita langsung menuju ke aplikasi CorelDRAW yang sudah kita download, yang sudah kita install. Yang pertama, untuk membuat desain grafis, kita harus mengetahui ataupun memahami isi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Setelah itu, bagi pemula, kita gunakan salah satu contoh untuk membuat desain grafis yang sangat mudah terlebih dahulu, supaya kita nanti dalam membuat desain grafis tidak terjadi hal-hal yang membingungkan. Di sini kita langsung buka saja CorelDRAW. Di sini saya sudah buka. Ini adalah tampilan awal dalam CorelDRAW daripada ketika kita membuka aplikasi CorelDRAW. Buat kakak-kakak dan teman-teman semuanya yang baru tahu, aplikasi CorelDRAW ini merupakan salah satu aplikasi yang cukup baik, cukup keren ya menurut saya, yang bisa digunakan buat kita belajar desain grafis, membuat logo dan lain sebagainya. Dan hari ini kita akan belajar bersama bagaimana sih cara membuat desain grafis ataupun logo yang paling sederhana bagi pemula yang baru memahami ataupun ingin belajar tentang aplikasi CorelDRAW. Nah, di sini kita langsung saja kita buat file baru. Caranya kita klik file, kemudian kita klik new. Nah, di sini nama kita gunakan saja tutorial logo. Kemudian di sini ukurannya terserah kita gunakan semau kita. Di sini kita bisa gunakan inci, milimeter dan sebagainya. Di sini saya gunakan sentimeter. Kita gunakan untuk lebarnya 10 meter, kemudian tingginya 15 cm. Maaf, 10 cm untuk lebar, tingginya 15 cm. Kemudian kita klik OK. Akan tampil tampilan seperti ini. Nah, misalnya kita hari ini akan belajar membuat sebuah desain logo sederhana. Di sini saya sudah punya contoh logo Indosiar. Logo Indosiar kita copy terlebih dahulu, taruh di sini. Nah, bagaimana sih kita bisa membuat logo dasar Indosiar ini dengan cara sendiri ataupun menggunakan aplikasi CorelDRAW? Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garis tepi ataupun kotak tepi yang ada di belakang ini. Caranya bagaimana? Kita gunakan salah satu toolbar yang ada di sini. Kita gunakan persegi, ya. Kita gunakan persegi, kemudian kita tarik ke belakang, kita klik, kita tarik. Nah, di sini bentuk persegi masih sikunya tajam, ya. Caranya untuk membuat lekukan seperti ini, kita tinggal atur di sini. Di sini ada 3 mode. Nah, untuk membuat yang seperti ini kita gunakan yang ini. Oh, belum berubah. Nah, ini kita gunakan di sini. Di sini kita kurangi. Nah, buat ini terus sampai membentuk sebuah bentuk yang sempurna. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu buat teman-teman semuanya, setelah
lambang ini ataupun gambar ini sudah dibuat, kita geserkan terlebih dahulu di sini. Kita buat lagi, yaitu desain lingkaran. Desain lingkaran yang terpotong-potong. Caranya bagaimana? Kita klik lingkaran, kemudian kita tarik. Kalau seperti ini, langsung kita tarik, ukurannya tidak akan sesuai. Caranya bagaimana? Pertama kita klik kontrol, kita tahan, klik kontrol, kemudian kita geser lingkarannya. Otomatis lingkaran yang ada akan membentuk sebuah lingkaran yang sempurna. Terus bagaimana caranya kita memotong ataupun membuat lambang yang seperti ini? Caranya cukup mudah. Caranya yang pertama, kita gunakan persegi lagi, kemudian kita potong. Caranya bagaimana? Kita tarik seperti ini, kemudian kita tutup sampai ke bawah. Kita pastikan ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Oke, kita gunakan segini. Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk membuat desain seperti ini? Antara persegi dengan lingkaran ini kita akan potong ataupun kita akan buat menjadi hanya lingkaran setengah ini yang ada, kemudian di sini yang ini akan terpotong. Bagaimana caranya? Kita blok terlebih dahulu semuanya. Setelah kita blok keduanya, kita di sini ada keterangan, ada well, ada trim, ada intersect dan lain sebagainya. Untuk membuat potongan seperti ini, kita gunakan yang namanya trim. Nah, seperti ini. Kita klik trim, kemudian kita perseginya kita tarik. Nah, lingkaran yang tadi kita buat hanya tinggal seperti ini. Kemudian kita duplikat menjadi dua ya, supaya di bawah juga bisa seperti ini, ukurannya sama. Caranya bagaimana? Kita bisa menggunakan mode yang namanya Ctrl D. Nah, setelah kita klik Ctrl D, dia otomatis akan terduplikat menjadi dua. Setelah itu, buat teman-teman semuanya, setelah dua logo ini sudah terbuat, yang ini yang di bawah, bagaimana caranya kita memutar ke bawah? Kita gunakan yang ada di sini. Kita gunakan yang namanya mirror vertikal. Ya, ada dua, mirror horizontal dan mirror vertikal. Kita gunakan mirror vertikalnya saja, ya. Gunanya untuk merubah tampilan ataupun posisi yang tadinya berada di atas kemudian menjadi terbalik. Nah, seperti ini, ya. Cukup mudah kan? Setelah ini, apa langkah selanjutnya? Kita harus membuat yang nomor 2, yang ini, yang di bawah ini. Caranya sama. Kita buat lingkaran terlebih dahulu. Jangan lupa ukuran kita samakan dengan ukuran yang kita buat tadi supaya presisi ataupun sama ukurannya. Oke, kita tarik terlebih dahulu. Nah, kalau kita sudah rasa sudah sama, kemudian kita tarik ke bawah. Kita gunakan lagi persegi. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita potong terlebih dahulu. Maaf, kita geser supaya tidak terkena yang namanya yang sebelah sini tidak terpotong ya. Oke, kita tarik, kita gunakan ukurannya untuk sebagai contoh jedanya ya. Jadi jeda potong itu segini. Kalau sudah seperti ini,
sama seperti tadi ya, kita blok, kemudian kita gunakan yang namanya trim. Nah, sudah terpotong ya yang bawah, kemudian atasnya pun juga seperti itu, kita seperti ini. Nah, kita potong seperti ini, kemudian kita blok lagi, kita trim lagi. Nah, maka akan menjadi seperti ini ya. Nih, sama dengan yang ada di bawah atas ini. Nah, gimana caranya? Selanjutnya kita tinggal menduplikat lagi supaya kita tidak dua kali membuat. Kita duplikat lagi dengan cara Ctrl D ya. Ctrl D, kemudian kita tarik ke atas, kemudian kita gunakan mirror vertikal. Nah, untuk membuat tampilan itu menjadi berhadapan. Setelah itu kita tinggal susun agar semuanya bisa presisi, bisa seimbang, biar terlihat seperti lingkaran yang sempurna. Oke, dan bawahnya oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu pewarnaan. Cara mewarnai agar warna kita sama dengan logo yang ada dua cara. Yang pertama bisa menggunakan logo ataupun menu warna yang ada di sebelah kanan. Cara yang kedua, kita bisa memilih langsung, mencontoh ataupun menduplikat warna yang ada di logo dasarnya di sini. Caranya bagaimana? Di sini di bawah ada yang namanya add color to the color palette ya. Kita klik, kemudian kita arahkan kursornya ke warna yang akan kita ambil. Kita klik, otomatis warna yang ada di sini akan berada di sini ya. Kemudian kita ambil lagi ke warna hijau, kemudian yang satu lagi warna biru. Oke. Nah, buat teman-teman semuanya, selanjutnya kita pewarnaan. Apa sih warna dasarnya? Yang atas warnanya merah. Kita klik warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 2 warna hijau, kita klik warna hijau. Nomor yang 3 warna hijau juga. Kemudian yang bawah sendiri warna biru. Oke, seperti ini. Sampai di sini buat teman-teman sudah paham ya. Nah, untuk membuat ini kan masih ada garis hitam yang ada di sini nih. Jadi terkesan logo itu jadi jelek ya. Caranya bagaimana untuk menghilangkan garis yang ada di atas ini? Caranya kita blok saja semuanya. Kemudian setelah kita blok, di sini kita lihat ukurannya. Di sini ada ukuran outletnya atau ukuran garisnya, garis tepinya itu 0,2 mm. Di sini kita hilangkan dengan cara kita klik none. Nah, setelah klik none, garis tepi yang tadi ada sudah hilang. Jadi logo itu terlihat sedikit bagus ya, atau bisa dibilang bagus. Setelah itu kita blok, kita grup saja biar tidak pecah ataupun tidak terpisah. Kita blok lagi dengan cara kita blok, kemudian di sebelah sini kita ada yang namanya grup. Grup ini untuk menyatukan logo desain yang sudah kita buat supaya ketika nanti kita geser tidak terpisah. Kita klik grup. Oke. Nah, setelah kita klik grup,
dia akan menjadi satu. Jadi ketika kita geser kemana-mana pun dia akan jadi satu. Oke teman-teman, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat tulisan Indosiar. Di sini O-nya 0 ya, 0 ya, kayak lingkaran ada 3. Kita buat dulu lingkarannya. Kita sama seperti tadi, kita klik kontrol, kemudian kita tarik. Nah, kemudian kita duplikat jadi 3 saja. Kita tarik, kemudian kita kecilkan. Oke, kita taruh tengah. Begitu pun yang ini. Nah, seperti ini. Terlihat menjadi satu caranya. Kemudian untuk membuat warna ini supaya warna itu hanya ada di lingkaran garisnya, caranya kita klik pertama di masing-masing lingkarannya, kemudian kita menuju ke warna merah, tetapi bukan klik kanan ya, bukan klik biasa, tetapi klik kanan maksudnya. Nah, kita klik kanan, kemudian yang nomor 2 kita klik kanan juga, dan lingkaran ketiga kita klik kanan. Nah, setelah lingkaran ini sudah kita klik kanan, kita blok jadi satu, kita group supaya ketika digeser tetap menjadi satu. Nah, di sini lingkarannya ini garisnya masih terlalu tipis. Oke, bagaimana caranya? Seperti tadi, kita gunakan garisnya ukuran 0,5 ya, atau 0,75. Nah, nih, jadi terlihat garis itu tebal. Oke, setelah ini kita tinggal buat hurufnya menggunakan area, ukurannya kita sesuaikan saja. Kita klik di sini, nanti warna O nya ada di sini, kita kasih jeda, kemudian siar. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kita bold atau kita tebalkan. Nah, kemudian kita tinggal atur ukurannya sesuaikan dengan lingkaran itu. Oke, seperti ini ya. Ini ukurannya sudah sama, tinggal penyesuaian huruf. Oke, seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, kemudian di sini warnanya masih hitam, sedangkan di sini warna biru, kita klik saja warna biru. Oke, seperti ini. Kemudian kita blok, kita group supaya menjadi satu. Kita geser, ya, kita geser. Kemudian kita tinggal masukkan ke dalam sini. Kita kecilkan lagi, sesuaikan logonya, tidak terlalu besar. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah seperti ini sudah jadi, kita blok lagi semuanya, kita group. Setelah itu ini sudah jadi satu. Langkah terakhir, gambar ataupun logo yang ada di belakang ini kita kasih warna putih, kemudian garis tepinya kita tebalkan menjadi ukuran 5 ataupun 0,7. Nah, kemudian logo ini kita masukkan ke dalam, kita sesuaikan supaya sama. Oke, sedikit lagi. Nah, seperti ini.
sini ukuran ininya terlalu lebar, kita sesuaikan, kita kecilkan. Nah, seperti ini buat teman-teman. Setelah ini kita blok lagi, kita klik. Oke, jadi kan mudah sekali untuk pembuatan desain logo ya, sangat mudah, sama kan. Jadi ini adalah salah satu cara menggunakan aplikasi CorelDRAW untuk kita sebagai pemula dalam membuat logo ataupun ingin belajar tentang desain grafis. Di sini saya juga masih pemula, sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling tukar pengalaman supaya kita sama-sama bisa belajar bagaimana sih cara kita untuk membuat desain grafis. Setelah ini, file yang tadi kita buat, kita bisa ekspor, bisa kita jadikan foto ataupun bisa kita gunakan sebagai bentuk file jadi ya. Caranya bagaimana? Kita gunakan ini logo, ini usahakan ada di dalam layar ataupun dalam kotak. Kemudian selanjutnya kita klik file, kemudian kita ekspor ya, kita ekspor. Nah, kita di sini ada tutorial logo. Di sini untuk tipenya kita bisa menggunakan JPEG ataupun PNG ya, kita gunakan salah satu dari ini. Kalau JPEG ini nanti bentuknya seperti foto, kalau PNG nanti foto namun background tidak ada, selain background dasarnya tidak ada lagi. Maksudnya untuk kita mau tempel dimanapun dia akan foto yang kita buat ataupun desain yang kita buat saja yang akan tampil tanpa ada background dasar dari layarnya. Kita coba kita buat jadi PNG, kemudian kita ekspor. Kita tunggu. Nah, kalau sudah keluar seperti ini, kita bisa lihat apa yang sekiranya kurang, yang perlu kita perbaiki sebelum kita simpan. Kalau sudah tidak ada dan kita sudah yakin logo kita sudah bagus ya, jadi kalau PNG nih, layar belakang ini tidak tampak, beda dengan JPEG. Kalau JPEG ini layar belakang putih, jadi ketika nanti ditempel pun putihnya juga akan ikut. Kalau PNG tidak, jadi logo yang ini saja yang akan ikut. Oke, setelah ini kita klik OK ya, ini sudah terekam. Kita coba buka tadi di dokumen, kemudian di tutorial nih, ini yang kemarin saya buat, kemudian ini untuk kita tutorial logo. Oke, jadi seperti ini, cukup mudah ya buat teman-teman semuanya. Oke, jadi itu salah satu pembelajaran kita tentang aplikasi CorelDRAW. Buat teman-teman semuanya, apabila teman-teman suka, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe channel ini supaya kita bisa saling tukar pengetahuan ke depannya tentang desain-desain grafis, karena di dalam CorelDRAW ini bisa membuat berbagai macam desain grafis, mulai dari poster, banner, logo, dan lain sebagainya. Nanti kita akan buat tutorial-tutorial yang lain di lain waktu. See you next time. Buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.